tempat kotornya. Ya. Nah, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ada yang harus kita perhatikan, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad daripada sunnah-sunnah beliau. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi itu tanda cinta mereka kepada Nabi. Orang yang tidak menghidupkan sunnah Nabi, tidak mengamalkan sunnah Nabi, berarti orang tersebut di dalam hatinya tidak ada kecintaan kepada Nabi Muhammad. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang yang menghidupkan sunnahku berarti mereka cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, maka nanti mereka bersamaku di surga. Ibadah sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah. Semakin kita perhatian dengan sunnah Nabi, ya, semakin kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, maka derajat kita di sisi Allah semakin diangkat oleh Allah. Masuk surga bersama Nabi. Syaratnya menghidupkan sunnah. Cintai sunnah Nabi Muhammad. Amalkan sunnah Nabi yang sudah kita ketahui. Ya, apapun itu, walaupun seumur hidup hanya satu kali. Takun min ahli, maka engkau akan digolongkan oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, "Fa'idha qasadta baital ma' li qada'il hajah." Apabila engkau bertujuan, ya, untuk masuk ke Baitul Khala, WC tadi atau kamar mandi. Ya, ada orang yang WC-nya berpisah. Ya, kamar mandinya beda, WC-nya beda. Ada yang selajur, di situ tempat mandi, di situ tempat buang hajat. Ya, tergantung orangnya masing-masing. Ada yang pakai gayung, ada yang pakai semprotan. Nah, ya tergantung rumahnya. Ada yang istinja pakai gayung, ada yang istinja pakai semprotan itu. Pakai semprotannya kayak di hotel-hotel itu. Boleh aja. Cuma kalau di dalam pesawat nggak ada yang kayak itu. Nah, kalau pesawat nggak ada. Nah, mau kencing pakai cempoknya, pakai semprotan itu nggak ada. Banjir pesawat. Yang ada cuma tisu aja. Nah, kata Imam Ghazali, apabila engkau bertujuan ke Baitul Ma', ya kamar mandi tadi, untuk menunaikan hajat, untuk buang hajat, baik itu hajat besar atau hajat kecil. Yang pertama yang harus diperhatikan, ya, diperhatikan. Faqaddim fi dukhuli rijlukal yusra, maka dahulukan ketika engkau hendak masuk ke WC atau kamar mandi, dahulukan kaki kiri. Ingatkan, kaki kiri. Sudah ingat, diamalkan. Ya, sudah ingat, diamalkan. Jangan lagi masuk ke WC kaki kanan. Kaki kanan itu kaki yang bagus. Ya, jadi langkahkan ke tempat yang bagus. Dan kaki kiri kaki yang tidak bagus. Ya, bukan berarti tidak bagus, berarti potong aja. Ya, jadi sesuaikan. Ketika tempat tersebut tempat yang tidak baik, maka dahulukan kaki kiri. Bib, kayak apa Bib kalau masuk HBI Bib? Itu kan tempat bagus. Dahulukan kaki kanan atau kiri? Kaki kiri. Tetap dahulukan kaki kiri. Dapat tidak senang? Wallahu a'lam. Nah, itu tadi. Jadi ketika engkau hendak masuk, dahulukan kaki kiri.
Wa fil khuruji rijlukal yumna, ketika engkau keluar dahulukan kaki kanan. Ya. Jangan jadi orang bungul, masuk dua-duanya langsung. Lempar. Keluarnya langsung dua-duanya. Boleh apa enggak? Enggak dapat faedah sunnah. Ya, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, dan jangan engkau membawa sesuatu apapun yang di situ terdapat nama Allah, ya, atau di situ terdapat nama Nabi Muhammad, ya, baik itu untuk menunaikan hajat, ya, baik itu untuk kencing, ya, atau buang air besar. Jangan sekali-kali membawa sesuatu yang di situ ada nama Allah atau di situ terdapat nama Nabi Muhammad, ya, atau tanda-tanda kenabian. Bahkan ulama Hadramaut, ya, mereka memfatwahkan kita yang punya peci yang ada lambang terompah Nabi, ya, tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Apa hukumnya? Haram. Saking perhatiannya mereka, ya. Nah, jadi kayak apa kalau mau masuk kamar mandi atau mau nyuci peci yang ada tandanya, ya cuci di luar, ya. Setiap sesuatu yang ada nama Allah, ada nama Nabi Muhammad, ya, jangan sampai ke bawah, ya, jangan dibawa sengaja. Kalau tidak sengaja, ya, pas kita udah berada di dalam kamar mandi, ya, nggak tahunya baru ingat. Kadang-kadang kan ada orang pakai gamis masuk ke kamar mandi nggak dibukanya lagi. Nah, umpamanya dia bawa dompet, dompetnya isinya macam-macam, ya, isinya macam-macam. ATM ada di sini, walaupun nggak ada isi. ATM, terus lagi apa itu? Yang buat main-main di mall itu, handphone ada. Dan di sini juga ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya. Amalan apa itu? Amalan bulan Muharram yang nulis Bismillahirrahmanirrahim 113 kali itu, ya. Ini ada di sini. Ada. Dari semenjak ulun mondok nih, alhamdulillah. Ya, dari semenjak ulun mondok ada di sini. Jadi setiap 10 Muharram kita mengamalkan menulis Bismillahirrahmanirrahim 113 kali, ya, agar mendapat penjagaan dari Allah. Jadi kalau seandainya pas kita masuk WC tadi, ke bawah ini dompet, isinya ada Bismillahirrahmanirrahim, ya, kalau terbawa ya tidak masalah, ya, jangan sengaja. Kalaupun umpamanya ke bawah, kalau ini kan masih tertutup, ya. Kalau tertutup kayak ini tidak masalah, ya, yang jelas tertutup. Jadi kalau umpamanya kita tadi ke bawah, apalah, kayak apa contohnya? Umpamanya ke bawah kertas, ya, kertas. Nah, di situ ada nama Allah, ya, atau nama-nama Allah yang lain, nama Nabi Muhammad. Ketika kita sadar di dalam kamar mandi tadi terbawa, maka tutupin kayak ini, ambil kertas itu tutupin tangan. Tapi susah ya kan? Kita kan mau istinja, mau buang hajat, nggak mungkin dipegang kayak ini terus. Kayak apa mau istinja? Ya kalau kayak itu keluar dulu sebentar, diangkat, ya, diangkat. Atau yang kayak peci tadi. Ya, peci yang ada tulisan, ya, peci yang ada tulisan Arab, ya, ada di situ nama Allah, ada nama Nabi Muhammad, maka jangan dibawa masuk ke kamar mandi, ya. Umpamanya peci ada tulisan Arab, bajunya ada tulisan Arab, maka dicucinya di luar kamar mandi, jangan dicuci di dalam, ya. Umpamanya kayak apa? Kayak itu, peci itu. Sedang ada tulisan apa ya? Trompa lawan Jim.
Ya, nah itu kan lambang Nabi Muhammad, lambang telopak Rasulullah. Jadi dicucinya di luar. Atau nama pian, pian punya nama Muhammad, karena dia punya apa namanya nih, punya keluk bola kaki, dinamainya namanya Muhammad apa? Muhammad Neymar, disanding gini, nama Nabi dengan nama Neymar disandingkannya Muhammad Neymar. Neymar itu kafir. Ya, umpamanya diolahnya bajunya tadi Muhammad. Pas mau masuk kamar mandi jangan ke bawah ini. Masuk kamar mandi lepas dulu. Ya. Dan jangan dicuci di dalam kamar mandi. Sebagai apa? Sebagai penghormatan, kemuliaan untuk nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang yang namanya Muhammad boleh nggak masuk kamar mandi? Ya boleh aja lah, masa nggak boleh? Buang hajat di mana? Wala tadkhul hasir ra'si. Jangan engkau masuk ke kamar mandi ya, tanpa apa namanya, tidak tertutup kepala. Ya, jangan sampai masuk ke kamar mandi atau WC tadi kepalanya tidak tertutup. Artinya apa? Pakai peci. Ya, biasakan masuk kamar mandi pakai peci. Ya, umpamanya pecinya nggak ada, mendadak aja ya. Terburu-buru, kayak apa? Biar kepalanya tertutup. Ya. Bukan cuma ditutup dengan peci, sesuatu yang bisa menutup kepala. Pakai panci kah? Ya, soalnya ini masalah terburu-buru, nggak tahan lagi. Ya nggak tahan lagi, tergesa-gesa. Ya, peci mau ngambil jauh, mau ngambil ke sana, ini langsung keluar. Nggak tahan lagi dah, ambil panci. Atau apa, mangkok lah, tutupin kepala. Ya, untuk ngambil sunnah. Jadi jangan terbiasa masuk kamar mandi tadi tanpa menutup kepala. Ya, dibiasakan. Wala hafil qadamain. Dan jangan juga ketika masuk ke WC atau kamar mandi tadi tanpa menggunakan alas. Tahu alas? Sandal. Nah, pian yang punya rumah, lah. Kalau nggak punya rumah nggak bisa gitu. Ya, biasakan di rumah pian, di depan kamar mandi, WC itu siapin sandal. Niatkan untuk menghidupi sunnah Nabi. Ya, jangan nggak ada sandal. Kenapa? Karena itu juga untuk menjaga ya, biar ketika kita masuk ke WC tadi, kaki kita ini aman dari najis. Ya, aman dari najis. Ya, ini masuk ke WC nggak pakai sandal, ya, habis kencing, kecebok. Ya, kalau kita yang dewasa mungkin paham, cebok bersih-bersih, mau keluar dari kaki kita cuci. Ya mungkin lah, kemungkinan besar insya Allah suci aja kakinya. Tapi yang buat kanakan, anak pian yang mungkin umur baru 10 tahun, ya, yang mungkin tidak terbiasa masuk WC tadi menggunakan alas kaki, ini khawatirnya. Habis kanakan tadi kencing, mungkin mereka ini ceboknya itu mungkin cuma satu gayung, ya, cuma satu gayung, banyak lagi kencing. No, dimain-maininya ke dinding. Ya. Cebok deh. Kakinya ini najis nih. Keluar dari WC, ke jalan, masuk rumah. Nah itu yang dikhawatirkan. Ya, takut nanti isi rumah kita ini semuanya, lantainya itu semuanya terkena najis. Jadi dibiasakan, siapkan di rumah tadi. Sandal buat kita yang lakian. Atau yang abahnya sama mamanya sama, sandal buat kanakan tadi. Dibiasakan. Anak kita tuh dididik yang kayak ini. Anak tadi mau masuk WC, pakai sandal. Kayak itu, tegas sedikit. Ya, manfaatnya untuk mereka. Nanti mereka itu terbiasa. Ya. Jadi kalau yang nggak ada sandal beli, nah beli lah.
Murah aja, 10.000 sepasang. Kalau beli satu 5.000. Ya enggak. Kalau yang nggak ada modal ya pakai itu.